teman-teman. Kami dari kelompok 2. Selamat menyaksikan video kami. Berikutnya, ayo kita dengarkan masing-masing identifikasi makalah dari kelompok kami. Di sini saya mengambil identifikasi masalah yaitu gotong royong karena di daerah saya masih aman dalam mengenai kebersihan kepada warga-warga dan masih banyak warga-warga di sana membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau di kali. Dan saya ingin mensosialisasikan kepada warga-warga di sana untuk lebih menjaga kebersihannya agar lingkungannya tetap bersih dan nyaman kepada warga-warga. Baik, di sini saya akan mengangkat permasalahan dampak bullying terhadap perkembangan mental anak, di mana bullying ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak, di mana hasil pengamatan saya di lingkungan saya itu banyak anak-anak yang menjadi korban bullying. Nah, jadinya bagaimana cara kita mencegah bullying itu supaya dampaknya tidak mempengaruhi terhadap perkembangan mental anak, itu saya. Baik, jadi di sini saya memilih tema tentang bahayanya narkoba bagi generasi muda. Bahayanya narkoba ini dapat juga memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan juga masa depan generasi muda. Tujuan saya mengangkat tema ini adalah untuk menyadarkan generasi-generasi muda betapa bahayanya tentang narkoba itu sendiri. Baik, di sini saya mengambil tema tentang pernikahan dini. Nah, seperti yang kita tahu, pernikahan dini itu merupakan akad nikah yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang di bawah umur dan tidak sesuai dengan undang-undang. Menurut saya, pernikahan dini ini berdampak pada pendidikan anak. Banyak anak yang putus sekolah sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi, saya akan melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini untuk mencegah terputusnya pendidikan di Indonesia dan pengangguran di Indonesia. Dari identifikasi yang kami dapat, kami sepakat untuk mengambil judul yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu dampak bullying terhadap perkembangan mental anak di SMP Negeri 3 Pringgarata, dengan mengandung unsur tema kenali dampak dan cegah bullying. Selanjutnya, ayo simak video sosialisasi kami. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau sebagai penyeimbang. SMP Negeri 3 Pringgarata merupakan sekolah yang terletak di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Sekolah ini menyediakan bimbingan konseling untuk penanganan perilaku bullying yang dialami siswa. Perilaku bullying yang sering dialami siswa menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan adalah tindakan memukul, mencubit, merampas, dan bahkan mengejek dan mengolok. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan sosialisasi di SMP Negeri 3 Pringgarata. Antusias baik dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan anak-anak, mempermudah kami dalam menggali informasi dampak bullying terhadap perkembangan mental anak. Sebelumnya, apakah adik pernah sebagai korban bullying? Tidak pernah. Nah, apakah adik pernah di sekitaran adik terjadi bullying? Pernah. Apa jenis tindakan bullyingnya? Mengejek. Terus memukul biasanya. Terus apa langkah-langkah adik menyikapi teman adik itu kena bullying? Mengajak teman saya ke konseling karena itu bersifat personal. Jadinya adik ajak temennya itu untuk
konsultasi ke guru Ketahui bimbingan bahwa konseling. kasus bullying kini marak terjadi tidak hanya di masyarakat, namun kasus ini terjadi di dunia pendidikan yang membuat berbagai pihak semakin prihatin, termasuk Komisi Perlindungan Anak. Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir kejadian bullying di sekolah, termasuk salah satunya yaitu Komnas Perlindungan Anak. Penyelidikan ini kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer sekunder. Itu cuplikan video yang akan kami paparkan atau kami tontonkan kepada teman-teman. Bullying merupakan tindakan perundingan yang tidak boleh dilakukan di mana saja, baik itu di lingkungan masyarakat, pendidikan, lingkungan bermain anak, dan dimanapun. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, di mana terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Bentuk-bentuknya termasuk bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial. Maka bullying memiliki jenis yang luas seperti verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying. Dalam makna lain, tindakan ini seperti ucapan atau perkataan. Sekian dari kami kelompok 2, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mengikuti kegiatan proyek ini, saya merasa senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, di mana guru-guru di SMP Negeri 3 Pinggarata dapat memberikan fasilitas yang baik sehingga kita bisa menjalankan sosialisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar. Selain itu, partisipasi dari anak-anak sangat menyenangkan. Kami juga sangat excited karena menambah ilmu dan juga relasi baru. Karena sosialisasinya kami lakukan di siang hari, itu menjadi tantangan utama untuk membangun semangat dari para siswa dan siswi SMP Negeri 3 Pringgarata. Selain itu juga kami merasa senang karena guru-gurunya yang sangat welcome dan membuat kita semangat bersosialisasi. Mungkin dukanya sedikit dari saya, yaitu mungkin jaraknya terlalu jauh dan membuat kita sedikit terlambat. Cegah bullying. Cegah bullying dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Cegah bullying dengan smart.